Penis bentuknya bengkok dan ukurannya dirasa kecil. Kira-kira apakah bisa kembali normal dan ukurannya terjadi pemanjangan? Di video kali ini kita akan membahas hal ini secara mendalam ya. Jadi nanti kita akan membicarakan apakah kira-kira bengkok penis ini normal atau tidak. Lalu bagaimana cara mengukur penis yang tepat supaya kita bisa mengetahui ukuran penis kita itu normal atau jangan-jangan memang kecil. Dan yang paling penting, apakah penis yang kecil ini bisa diterapi untuk pemanjangan atau tidak. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita masuk kembali ke segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang dikirim oleh subscribers ke email saya di andrologibanjarmasin@gmail.com. Buat kalian yang ingin bertanya juga, silahkan kirim email ke sana. Nanti kita akan bahas bersama-sama di video selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membaca emailnya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, nama samaran, umur 18 tahun. Saya asal Jatim. Waktu kecil saya suka memainkan alat penis saya ke bawah sehingga sekarang menjadi bengkok ke bawah dan penis saya tetap sama kecilnya, mungkin 10 cm. Pertanyaan saya, apakah penis saya bisa dipanjangkan dan apakah penis saya yang bengkok bisa lurus kembali seperti semula? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Wahyu untuk pertanyaannya. Jadi di sini akan kita bahas satu persatu mengenai pertanyaan dari Wahyu ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya minta tolong ya untuk kalian membantu mensubscribe channel ini. Karena dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini akan sangat membantu supaya saya bisa mengembangkan channel ini lebih jauh dan tidak ketinggalan ketika ada pembahasan-pembahasan video lainnya. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang masalah bengkok pada bentuk penis. Ini sering jadi pertanyaan ya pada pria. Karena dia itu sering bingung. Penis saya ini terutama saat ereksi kok tiba-tiba bengkok. Pertanyaannya, bengkoknya ini normal atau enggak? Jawabannya ya bisa tergantung. Kita harus tahu bengkok pada penis itu bisa jadi normal dan tidak normal. Tergantung bagaimana sih kriteria yang dirasakannya. Kita bahas dahulu ya, kira-kira bengkok seperti apa sih yang dikatakan normal? Jadi kalau misalnya ya penis kita bengkok saat ereksi itu bisa dikatakan wajar dan normal. Kalau misalnya nih bengkoknya sudutnya itu enggak terlalu yang tajam banget. Jadi kurang dari 30 derajat. Maka hal ini merupakan hal yang normal. Terkait arah bengkoknya, ini cukup banyak ya, dan setiap orang bisa beda-beda. Ada yang bengkoknya ke arah kiri, ada yang ke kanan, atas hingga ke bawah seperti kayak bentukan leher angsa. Nah, Wahyu ini cerita kalau dia penisnya bengkok ke bawah dan ini merupakan salah satu variasi bengkok yang normal selama tadi bengkoknya ini nggak lebih dari 30 derajat. Kemudian biasanya kalau normal itu dia tidak menimbulkan nyeri juga kendala saat berhubungan seksual. Jadi saat ereksi bengkoknya ini nggak ada nyeri sama sekali di daerah penis. Kemudian nanti ketika dia menikah berhubungan dengan pasangan, bengkoknya ini tidak menghalangi untuk terjadinya penetrasi atau masuknya penis ke kemaluan wanita alias vagina. Tetapi misalnya ya bengkoknya ini cukup parah dan terdapat beberapa tanda kelainan, maka bisa saja bengkoknya ini bukan sesuatu yang normal. Ada beberapa kriteria khusus ya yang perlu kita waspadai sebagai tanda kalau ini merupakan bengkok penis yang tidak normal. Yang pertama, bengkoknya itu sudutnya cenderung tajam, lebih dari 30 derajat. Biasanya kalau bengkoknya ini cukup tajam, kadang bahkan bisa mengganggu saat hubungan seksual. Penisnya mau masuk ke kemaluan istri atau vagina, dia agak sulit. Kenapa? Karena tadi bengkoknya ini terlalu tajam, jadi dia agak susah untuk memasukkan. Ini tentu merupakan sebuah kendala. Terlebih ya, kalau misalnya nih di daerah sudut bengkoknya itu teraba kayak plak atau benjolan. Kalau teraba benjolan itu menunjukkan ya ada jaringan parut atau jaringan ikat yang terbentuk di penis dan ini merupakan sebuah penanda penyakit. Jadi ada sebuah penyakit yang namanya Peyronie disease. Peyronie disease ini merupakan sebuah kelainan di mana penisnya menjadi bengkok dikarenakan ditemukannya plak di daerah sekitar batang penis. Lebih lagi ya, kalau misalnya saat ereksi kok dirasakan kalau penisnya itu nyeri karena bengkoknya ini. Nah, ini juga sudah merupakan sebuah indikator kalau bengkok pada penisnya ini merupakan sebuah kelainan dan perlu untuk mendapatkan penanganan. Jadi sangat penting ya, kita harus membedakan dahulu kira-kira kalau kita penisnya ini bengkok, normal atau enggak. Kalau masih normal ya tidak ada masalah, tidak perlu untuk kita khawatirkan. Tapi kalau sudah ada indikasi-indikasi yang mulai menunjukkan kalau bengkoknya ini tidak normal dan merupakan sebuah penyakit, sebaiknya coba deh pertimbangkan untuk periksa ke dokter. Selanjutnya ya, kita akan berbicara tentang panjang penisnya. Jadi Wahyu ini bilang kalau dia ngerasa penisnya ini pendek. Nah, untuk tahu penis ini pendek atau tidak, pertama kita harus mengukur terlebih dahulu. Karena tidak bisa ya kita bilang penis pendek ini secara kira-kira aja. Kita harus tahu kalau penis ini dia ada dua jenis. Ada yang tipe shower
shower dan ada yang tipe grower. Kalau tipe shower, dia itu penisnya udah kelihatan panjang terlebih dahulu, tanpa perlu ereksi udah panjang. Tetapi ketika ereksi, pemanjangannya tidak terlalu signifikan. Sementara kalau penis tipe grower, dia itu bentuknya biasanya sebelum ereksi cenderung kayak pendek. Tetapi saat ereksi barulah terdapat pemanjangan yang sangat sempurna dan terlihat panjang sekali. Kedua-duanya itu sama, merupakan sebuah variasi penis pada tiap orang. Cuman memang tidak bisa dipungkiri, pada orang-orang yang memiliki penis tipe grower, seringkali dia minder, ngerasa karena penis aku kok pendek ya. Padahal sebetulnya itu hal yang lumrah karena memang penisnya terlihat pendek dalam keadaan lemas. Barulah saat ereksi terlihat panjang. Untuk cara mengukur penis sendiri, sebetulnya ada beberapa cara. Adapun cara yang paling saya rekomendasikan itu adalah dengan kita mengukur penis dalam keadaan lemas tetapi diregangkan semaksimal mungkin. Cara mengukurnya gimana? Jadi gini ya, penis itu ketika kita dalam kondisi lemas, kita pegang di daerah lehernya. Kemudian di leher penis ini kita tarik, regangkan semaksimal mungkin. Nanti kita ambil penggaris ya, kita ukur dari akar tubuh kita atau di ujung perut ini yang merupakan bagian terdalam dari penis sampai ke ujung kepala penis. Dihitung kira-kira berapa sentimeter dalam keadaan diregangkan tersebut. Untuk panjang penis normal pada pria dewasa orang Indonesia rata-rata itu adalah sebesar 10 cm. Jadi ini merupakan ukuran yang rata-rata. Nah, Wahyu ini dia nggak ada cerita ya, dia mengukur penisnya dengan metode apa. Anggaplah dia mengukurnya betul ya dengan metode yang diregangkan. Usia 18 tahun dengan panjang penis 10 cm itu merupakan panjang yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Memang usia 18 tahun ini merupakan usia yang terkadang sudah mencapai panjang penis ideal. Pada beberapa kasus kadang masih bisa saja ya terdapat pemanjangan penis seiring berkembangnya dan bertambahnya usia, mungkin sampai kisaran usia 21 tahun. Tetapi kalau memang sudah maksimalnya di 10 cm pada Wahyu, tidak perlu dikhawatirkan karena tadi panjangnya sudah normal. Sementara yang disebut dengan penis kecil atau ada istilah kondisi medis yang disebut mikropenis, itu apabila usia dewasa penisnya diregangkan ditemukan panjangnya itu kurang dari 7,5 cm. Jadi kalau di bawah 7,5 cm, pria dewasa ini masuk ke kriteria mikropenis. Kalau pada kondisi ini barulah betul pria tersebut mengidap kelainan penis yang terlalu kecil dan bisa mendapatkan terapi. Namun ada juga ya yang harus dipertimbangkan. Jadi Wahyu ini dia nggak bilang berat badan dan tinggi badannya berapa. Kita harus tahu ada kondisi medis yang disebut dengan barit penis atau penis yang tenggelam. Kondisi barit penis ini sering terjadi pada orang-orang yang mengidap obesitas juga kegemukan. Jadi ya, pada orang-orang yang mengidap kegemukan, karena ada banyak lemak di tubuhnya, terutama di daerah lipatan paha dan selangkangan, alhasil penisnya ini sering tenggelam. Nah, kalau penisnya ini tenggelam, akhirnya apa? Penisnya kelihatan semakin kecil. Padahal bisa jadi loh, panjangnya ini normal. Cuman kelihatan kecil karena tenggelam dari lemak yang terlalu banyak di tubuh. Kalau kondisinya barit penis ini, maka sangat penting ya untuk menurunkan berat badan agar apa? Lemaknya ini bisa menghilang sehingga diharapkan penisnya bisa lebih menonjol. Sekarang untuk pertanyaan pamungkas, apakah penis masih bisa dipanjangkan atau tidak? Jawabannya adalah, kalau pada seorang pria yang betul-betul mengidap mikropenis, maka ini bisa dilakukan pemanjangan dengan pemberian terapi hormon. Jadi dengan pemberian terapi hormon, dia akan membantu supaya panjang penisnya ini akan tercapai yang optimal dan diharapkan bisa memenuhi standar rata-rata normal. Bahkan ya, saya pernah menangani ada pria usia 30 tahun. Saya periksa panjang penisnya itu tergolong kecil, kurang dari 7 cm. Saya kemudian mengecek hormonnya dan ditemukan kalau hormon testosteronnya ini rendah. Akhirnya saya coba deh pemberian terapi untuk mengoptimalkan hormon testosteron sambil saya jelaskan untuk bisa mengevaluasi panjang penis. Diharapkan panjang penisnya ini lebih optimal. Sebetulnya terkait terapi pemanjangan penis, ini terjadi signifikan kalau pada terapinya itu anak-anak usia lanjut dan dewasa biasanya tidak terlalu signifikan. Tetapi ditemukan ya ternyata pada usia 30 tahun, pada yang kondisi mikropenis ternyata masih dapat terjadi pemanjangan. Jadi yang awalnya dia mikropenis kurang dari 7 cm, setelah diterapi dapat terjadi pemanjangan 9 cm. Tentu ini tidak berarti ya semua orang pasti bisa terjadi pemanjangan pada usia lanjut. Harus dilakukan pemeriksaan dahulu dan pengecekan lebih lanjut untuk tahu kira-kira apakah bisa diterapi atau tidak. Tapi kalau misalnya ya ditemukan dari pemeriksaan, ternyata panjang penisnya udah normal. Kayak si Wahyu ini ya, ternyata dari panjang penis diregangkannya itu 10 cm. Udah masuk kriteria rata-rata panjang penis normal. Maka ini tidak akan bisa terjadinya pemanjangan penis meskipun diterapi hormon. Karena apa? Panjang penisnya sudah tercapai yang paling optimal di tubuh. Kalaupun misalnya ya dia ngerasa
merasa tidak puas dengan panjang penis, maka satu-satunya cara untuk memperpanjang penis pada orang yang sudah ukurannya normal itu hanya bisa dengan melakukan terapi pembedahan yang dikerjakan oleh dokter bedah terlatih. Jadi ada berbagai pendekatan ya untuk terapi pembedahan supaya penisnya ini lebih panjang dan juga terlihat lebih besar. Tentu ini bisa sebagai pertimbangan ya kalau memang ingin memperbesar penisnya. Saya sangat tidak menganjurkan kalau misalnya kalian penisnya normal, kemudian melakukan pemanjangan atau pembesaran penis dengan prosedur-prosedur tidak ilmiah. Saya beberapa kali menemui ya, ada orang yang dia itu terapi ke pemanjangan penis alternatif. Ketika saya cek, saya temukan kalau penisnya itu bengkak tidak karuan dan tidak sehat, bahkan hingga timbul infeksi. Karena apa? Rupanya penisnya ini disuntik dengan minyak-minyak. Akhirnya apa? Penisnya infeksi, dia kesulitan untuk berhubungan seksual, ujung-ujungnya harus dioperasi. Makanya saran saya, sebaiknya kita hindari prosedur pemanjangan penis yang tidak sesuai dengan prosedur medis. Kalaupun ingin memperpanjang, kita harus mengecek dulu ke dokter dan menentukan kira-kira terapi apa yang bisa dilakukan. Terakhir, untuk penis yang bengkok, kira-kira apakah bisa diluruskan lagi atau tidak? Jawabannya, kalau misalnya penisnya ini masih bengkok yang normal, maka kita tidak perlu untuk diapa-apakan. Karena tadi ya, penis bengkoknya ini bukan merupakan sebuah kelainan, melainkan hanya variasi yang normal. Tetapi kalau misalnya nih, bengkoknya itu bengkok yang masuk ke kondisi kelainan, bahkan mengganggu saat hubungan seksual dan menimbulkan nyeri saat ereksi, maka biasanya untuk terapinya ini akan dipertimbangkan beberapa langkah. Kadang bisa dicoba terapi obat minum, tetapi memang untuk yang efektivitasnya paling baik, biasanya hanya dengan melakukan terapi pembedahan yang dikerjakan oleh dokter bedah. Jadi dia akan memperbaiki ya, supaya bengkok penisnya ini bisa berkurang, dan kalau ditemukan ada plak atau kondisi Peyronie disease, maka plaknya ini bisa dikurangi atau dihilangkan supaya penisnya ini kembali normal. Harapannya setelah menjalani terapi tadi, penisnya dapat berfungsi normal tanpa menimbulkan kendala. Jadi memang ya, terkait panjang penis ini sering banyak kekhawatiran di masyarakat. Karena apa? Kita sering mendapatkan informasi-informasi dan mitos yang tidak tepat terkait panjang penis. Makanya akhirnya kita cemas dan khawatir terlebih dahulu, sehingga akhirnya minder. Padahal bisa saja loh, sebetulnya penis kita normal. Makanya saran saya kalau kalian ngerasa ada kekhawatiran dengan penis, pertimbangkan untuk cek ke dokter. Untuk kalian yang masih bingung dengan mitos-mitos terkait ukuran penis, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas tentang mitos fakta terkait ukuran penis. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.